kayak ada yang ngeliatin gua di atas pintu nih, di kisi-kisi pintu atas gitu. Karena di kisi-kisi itu kan gua pasang kipas Hexos juga kan bang. Gua pengen banget yang lihat ke situ ya gitu kan, penasaran. Nah pas gua lihat dia ngintip bang di situ bang. Dia ngintip tuh gini. Ya Allah. Ininya tuh nggak ada dagingnya, kayak tengkorak, jadi cuma dilapisin kulit. Ininya nonjol, bibirnya sampai sini. Even sampai gue tidur pun dia masih di situ. Setelah beberapa lama, gue ngeliat ini kayak cewek gitu bang. Kayak cewek, dia duduk di pojokan mesin cuci. Tapi duduknya nyender gitu, jadi membelakangi gini kan, dia kayak gini. Mungkin dia kesel karena gue cuekin kali ya, dia tuh berdiri. Dia berdiri begini, terus dia lari gini bang. Ininya tuh nggak lama-lama panjang. Dia tuh gini-gini, ininya tuh rambutnya wer. Ininya tuh kayak apa nih, makin panjang. Oke. Makin panjang, terus dia bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini ya ditemani hujan dan petir ya. Gue udah kedatangan seseorang nih, bakal nyeritain pengalaman horornya selama dia tinggal di suatu rumah di daerah Bekasi ya. Jadi rumahnya ini deket, nggak jauh dari studio ini. Dan ya orang ini dari di sebelah gue, Mbak Ike. Halo. Ya, tetangga nih. Tetangga masa gitu, baru datang parah banget. Dari kemarin kemana aja Mbak? Gak kemana-mana Oh, sih, kemana-mana di situ-situ aja. Emang baru ngontek dan baru mau datang ke kontak, sini. iya, baru berani. Nah, ini Mbak, kejadian horor di rumah nih yang bakal diceritain ya. Dan emang ini pemicunya apa nih Mbak biasanya Mbak? Yang Mbak tahu? Pemicu bisa jadi ada kejadian-kejadian horor ini, karena sebelumnya katanya tadi aman-aman aja kan? Aman. Cuman asumsi dari gue sendiri dan beberapa orang yang gue tanyain ya, yang mampu mengerti hal tersebut, katanya ini bisa karena tempat dia digeser ya, karena renovasi kan. Oke. Kegeser dong ya, itu satu. Kedua, bisa jadi dengan adanya renovasi lantai atas ya, itu pintu terbuka, mungkin jendela terbuka, itu jadi kayak magnet atau makhluk-makhluk astral itu tertarik untuk lalu lalang. Kayak banyak asumsi ya di situ ya. Dan iya. katanya ini tadi gue lihat di depan itu sosok-sosoknya digambar ya Mbak ya? Iya. Oleh Mbak. Berarti suka gambar juga nih? Gue suka gambar. Itu udah hobi dari kecil ya. Jadi emang dari dulu gue tuh kalau mimpi yang gue inget gue gambar. Oke. Itu gue gambar. Nah jadinya sekarang nih sosok-sosok ini kan kelihatan jelas. Why not gue abadikan di sketchbook gitu. Jadi gue gambar. Dan untuk berarti di video ini nanti bakal banyak sosok-sosok yang digambarin sama Mbak Ike ini ya, sahabat lonceng. Dan ini kejadiannya tahun berapa tadi? Akhir 2021. Akhir 2021. Sampai sekarang masih tinggal di rumah itu berarti ya? Masih. Oke, dan ini banyak nanti banyak foto-foto asli juga ya dari rumah Mbak Ike ini, spot-spotnya yang diceritain. Oke, dan buat sahabat lonceng harus nonton video ini dari awal sampai habis karena ini pasti bakal seru banget. Dan bagi kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, ya udah buruan subscribe channel Lonceng Misteri karena banyak yang belum subscribe channel Lonceng Misteri. Sedih banget gue, sedihnya udah lama sih. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Ya, buruan subscribe. Beda Mbak, kayaknya nggak usah berlama-lama lagi kita nih. Langsung kita mulai aja nih ceritanya.
Jadi tuh ceritanya gini, gue mau renovasi rumah kan, karena memang ini rumah lama, ya kurang lebih ya, ini rumah mertua kan, tahun 90-an harus direnovasi kan, karena banyak kerusakan gitu. Jadi kita putusin buat yaudah renovasi sekalian dibikin lantai 2 gitu, kurang lebih renovasi 3 bulan, ya kan. Akhirnya gue pindah dulu, karena itu masuk ke renovasi besar kan. Setelah renovasi selesai balik ya udah cek atas gitu, cek semuanya. Seneng ya, maksudnya kayak ibu-ibu rumah tangga kan, oh nih nanti dapur jadi lebih luas, di atas juga kan kita banyak barang gitu kan. Selang seminggu pas setelah gue balik, gue beresin rumah sekalian masak. Gue suruh anak-anak gue nih untuk berenang di depan. Jadi ada kolam renang anak-anak gitu loh. Terus gue bilang, ya udah kalian berenang di depan ya, mami mau beberes dulu. Nah, biasanya gue kasih mereka berenang tuh 2 jam. Karena gue udah selesai kerjaan sama masak, mereka mandi, makan. Tapi pada saat gue udah selesai nyapu, ngepel ya, gue tinggal masak, tapi gue dari arah kamar. Jadi kalau keluar dari kamar, tangga itu di sebelah kanan. Pas banget gue keluar kamar, itu jam 1 siang deh. Dari arah tangga, tuh gue dengar suara gemerincing. Kayak, lo tau gak bang, mainan anak-anak yang kerincing-kerincing gitu. Tapi kayak ada yang jatohin dari tangga. 2 kali doang. Kayak kerincing gitu kan. Gue langsung duk gitu kan. Waduh, apaan tuh gitu kan. Cuman gue ngerasa jangan ke situ. Gue langsung kabur ke depan. Gue nyamperin anak-anak kan. Gue main sampai anak-anak selesai. Akhirnya gue wasting time. Gue belum masak, tapi yang penting gue aman gitu kan. Gue telepon, gue bukan telepon, gue WA suami gue. Aku dengar suara. Dia bilangnya, itu mah anak-anak di luar gitu kan. Kalau benda kerincingan itu jatuh antara di ruang luar sama ruang di dalam, itu kan suaranya beda dong. Bener. Ya kan? Kalau di luar kan pasti pecah, agak-agak nggak gitu kedengeran. Nah, ini nyaring banget. Nah, ya udah besoknya kayak biasa gue aktivitas. Pas gue masak gitu ya, gue itu kayak ngerasa kayak ada yang ngeliatin gitu loh. Nah, ini siang lagi, jam 1 siang, anak-anak lagi tidur, gue lagi nyuci piring. Jadi ngebelakangin gitu kan. Ini seumur-umur gue bersinggungan dengan hal-hal seperti ini, baru kali ini gue ngerasain tuh energi gede banget. Di tangga gue itu letter L, tengahnya itu ada patahan 2 anak tangga. Nah di tengah situ, gue ngeliat tadinya itu kayak kalau kita bilang simpelnya kayak aura kali ya. Jadi dia lama-lama gede, gue ngeliat sosok, dia tuh berdiri. Dia diri tapi nyamping dia begini. Gue nggak lihat mukanya, dia kayak gini. Terus itu tuh ada lapisannya itu yang gue bilang kayak aura gitu. Lapisannya tuh tebel banget, kayak 1,5 jengkal manusia. Itu beneran gede bang. Itu gue mikir, ini gue halu apa enggak sih gitu kan? Apa karena sepi atau gimana gitu kan? Cuman gue berusaha cuek. Tapi semakin dicuekin, nah dari situ gue kayak ngerasa ada yang mau narik gue gitu ya. Jadi secara visual gue ngeliat tangannya itu justru kayak tangan cowok. Karena kelihatan kalau tangan cewek segemuk-gemuknya perempuan kan ini agak ramping. Bener. Ya kan? Lentik gitu. Ini kayak cowok dia kayak gini gitu, dia kayak gini. Gue tuh kayak pengen diginiin, ditarik. Masalahnya badan gue bereaksi. Ini gue berdenyut. Satu ini tuh merinding, terus kayak berdenyut. Gue bingung ya, apakah jadi kayak di dalam diri gue tuh kayak mau ditarik. Nyut gitu kan. Itu gue langsung berdoa bang. Gue merem sebentar. Pas gue melek, itu udah hilang. Tapi hilangnya nggak langsung hilang. Hilangnya pelan-pelan.
hilangnya pelan-pelan, kayak denyutan gue makin lama makin kecil, terus lama-lama jantung gue tuh makin normal. Gue bingung ya bang, gue mau cerita tapi kok gue kayak orang gila gitu kan. Tapi kalau misalnya dibilang gue halu, ya gue tahu gitu loh, ini yang badan gue tuh kayaknya berasanya nggak enak banget gitu kan. Akhirnya ya udah, gue mikirnya, aduh kenapa nih? Ini pasti ada yang salah kan, gitu kan. Takut nggak takut, gue kan harus ngerjain kerjaan rumah ya kan. Benar. Jadi, udahlah. Itu siang, jadi sorenya gue nggak ada gimana-gimana gitu kan. Hari kayak biasa lah, berjalan kayak biasa, walaupun merasa diawasi itu pasti ada tiap harinya gitu kan. Setelah itu selesai seminggu gitu ya, itu gantian, selang kayak dikasih istirahat 3 hari ya, itu gantian emosi gue naik turun. Oke. Emosi gue naik turun. Nah, sebagai seorang ibu, kayaknya semua ibu-ibu ya, ibu-ibu muda, apa yang udah umur, itu kan pasti capek sama pekerjaan rumah. Bener. Belum ngurus anak. Itu kan dibilang, aduh gue udah gak waras nih ngurus anak nih gitu kan. Cuman sekesel-keselnya kita sama anak gitu ya, apa secapek-capeknya kita sama kerjaan rumah, marah tetap marah, tapi nggak kayak gitu bang. Jadi kayak anak gue numpahin air aja, gue tuh marah. Marahnya tuh sampai, bisa nggak sih? Gue tuh sampai gitu, sampai gue gitu kan, anak gue takut, anak gue langsung minggir. Jadi kayaknya tuh di situ ada mainan. Gue tuh pengen lempar kepala mereka. Ya numpahin air bang, masih sampai segitu sih marahnya. Tinggal lap doang. Tinggal lap doang gitu, marah juga tuh kan paling gitu doang gitu kan. Ini gue sampai kayak Gregetan ya? Iya gregetan, kayak kita tuh ribut sama orang gede. Jadi kayak mau nonjok gitu. Sampai di pikiran gue tuh, lo nanti gue lelepin ya di bak ya. Lo gila nggak bang? Kan tuh pikiran yang, lo udah gila kali gitu kan. Tapi ini pikirannya entah datang dari mana ya? Entah datang dari mana, gue juga bingung gitu loh. Itu kayak seminggu, 2 minggu lebih lama. Oke. Jadi tiap gue emosi, itu gemeter. Gemeter ini gue tuh nut kayak mau pecah. Terus sepersekian detik gitu ya, tuh kayak ada double voice. Jadi gue kayak kepribadian ganda ya. Maksudnya gue emosi, tapi di dalam diri gue tuh kayak ngingetin, Kak, ini bukan lo loh. Ini bukan emosi lo loh, gitu kan. Kayak ada yang ngingetin gitu. Terus gue mepet ke tembok, gue gini kan. Gue merem. Gue berusaha buat ngeredain emosi gitu. Terus gue doa. Jadi tiap gue emosi, gue gitu bang. Kalau nggak nyender tembok, merem, doa, gue duduk gitu kan. Terus akhirnya gue reda sendiri gitu kan. Tiap malam tuh gue mikir, gue kenapa ya? Terus gue ceritakan sama laki gue kan, sama suami gue, Pih, kok aku belakangan kayak marah-marah melulu ya gitu kan. Ya udahlah, makanya kalau capek istirahat aja, paling dia bilang kayak gitu. Ya kalau ini ada bawa doa aja lah, dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya seminggu 2 minggu itu berlangsung. Ya tiap malam gue doa lah. Kayak ya gue kan Katolik ya bang ya. Jadi gue doa kayak doa spontan lah, gue bilang, Tuhan tolong bantu saya mengendalikan emosi, gue bilang gitu kan. Udah bang, selang 2 minggu dia kayak reda sendiri gitu. Cuman gue setengah mati buat ngendalin itu, karena kan gak mudah ya. Nah, udah gitu emosi gue udah reda kan. Suatu waktu itu kejadiannya siang juga, beberapa hari kemudian. Saat itu anak gue udah mulai masuk sekolah. Pas masuk sekolah gitu kan. Dibilang pasca pandemi enggak ya? Pas mulai anak-anak dibolehin offline lah, masuk sekolah ya. Tapi waktunya masih seminggu 3 kali. Itu siang lah, abis gue jemput anak gue, itu gue masuk rumah, itu tuh leher gue berat. Leher gue sini berat banget, kayak gimana ya? Kayak kita manggul itu loh, bang. Kayak manggul air mineral gelas gitu, 1 dus itu. Gimana ya, sakitnya kayak gitu, pegel, berat. Kayak gitu tuh lumayan lama ya, kayak
2 jam gitu. Sedangkan kalau gue pikir sebelumnya gue nggak sakit apa-apa gitu kan, cuman kok berat gitu kan. Berat, namanya orang sakit pegel berat itu kan biasa di sini, otot pundak, tapi ini gue di leher, bener-bener di belakang, bener-bener di belakang leher, di tengah. Akhirnya lambat laun badan gue sakit, badan gue suka sakit, kayak masuk angin lah gitu ya. Terus gue bilang sama suami gue, krokin dong gitu. Gue tipe orang yang tradisional bang, gue nggak terbiasa minum obat, jadi gue tuh lebih suka dikrokin kalau masuk angin. Iya. Udah krokin, kata suami gue. Krokin, oh merah kata dia gitu. Merah ya, oh masuk angin nih. Ya udah minum, habis itu minum obat paracetamol terus tidur biar besok enak gitu kan. Oke, besok enak nih, mendingan. Tapi setiap mau maghrib itu badan gue balik lagi. Drop lagi. Minum paracetamol ini biasanya gue minum udah kelar, nggak bakal ini lagi. Cuman kok nggak mempan gitu kan. Akhirnya gue penasaran nih kenapa sih. Ya udahlah besok aku ke dokter ya, gue bilang sama suami gue. Ya udah sana ke dokter aja. Ya udah gue ke dokter yang dekat dari rumah gitu kan. Terus kata dokter, oh ya Bu, mungkin ini cuman kecapean, dia bilang gitu. Ibu bed rest aja ya. Dan dia juga jelasin, kan gue bilang kan sakit kepala, karena kepala gue tuh sakit banget gitu kan. Ini sakit kepala, kayak dicengkram ya Bu ya, kata dia gitu. Oh yaudah, ini karena tegang, biasanya nyambungnya ke sini. Dia bilang gitu kan. Ya udah nih saya kasih obat sakit kepala gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya Ibu masih berkepanjangan, balik lagi aja, dia bilang gitu. Ya udah, gue minum obat kayak 3 hari nggak mempan. Biasanya kan 3 hari itu ya ada perubahan lah bang. Bener. Walaupun sedikit gitu kan. Ya udahlah, gue nggak selesain obatnya, gue coba ke dokter lain. Kata dokternya, gue jelasin kan sakit kepala kayak gini gitu kan. Ternyata dokternya bilang diagnosanya gue kena sakit kepala namanya sefalgia. Jadi sefalgia itu katanya kayak vertigo. Cuma kalau vertigo kan muter. Bener. Kalau ini kayak dicengkram. Gitu bedanya. Gue minum obat 2 hari sembuh. Oh, memang karena sakit kepala aja gitu kan. Medis berarti. Ya udah, akhirnya itu bertahan cuma 2 hari, Bang. Besoknya gue balik lagi. Gitu. Balik lagi. Ya gitu lagi. Sakitnya udah nggak tahan, gue udah nggak bisa kerja gitu kan. Akhirnya gue ke dokter itu lagi gitu kan. Berarti kunjungan 2 dokter 3 kali tindakan ya. Ketiga kalinya gue bilang sama dokter, dok kok masih sama ya, saya masih belum membaik. Sempat membaik tapi balik lagi. Nah kata dokter, Bu cek darah aja ya, cek lab kata dia gitu. Yaudah cek lab. Itu gue udah lengkap, itu gue cek lab, gue cek asam urat, gue cek kolesterol, semuanya gitu kan. Pas hasilnya udah keluar, nggak ada apa-apaan. Normal. Ibu darahnya normal, trombositnya normal, semuanya normal. Sampai gue merhatiin muka dokternya ya, pas dia nulis resep, dia tuh sampai mengernyit-ngernyitkan dahi gitu kan. Dokternya bingung gue sakit apa gitu. Oke Bu, Ibu gini aja ya, mungkin Ibu kelelahan, namanya Ibu rumah tangga. Kan ditanya, Ibu kerja apa gimana? Saya di rumah dok. Kayaknya Ibu kelelahan berlebihan. Ya, jadi Ibu bed rest aja gitu kan. Kata-kata bed rest kan cuma di dokter ya, sampai rumah kan gue balik lagi kerja gitu kan. Itu gue sakit sebulan loh. Hampir sebulan setengah itu nggak sembuh-sembuh. Lama ya? Lama banget. Setengah, ya. Iya. Dan sepanjang itu, emosi yang gue rasakan, perasaan gue tuh makin kuat. Yang gue bilang yang bukan emosi gue ya, itu jadi makin sering, makin intens. Akhirnya gue lupa gimana ceritanya ya, tiba-tiba gue kontek-kontekan lagi sama teman kuliah dulu. Ya namanya Andri. Mungkin kan karena gue juga udah married kan,
udah apa sih, udah sibuk keluarga masing-masing lah gitu kan. Gue nanya sama dia gini, gue nanyanya gini Bang, Dri, lo punya temen nggak yang punya six sense, apa yang anak indigo yang bisa ngelihat gitu? Bisa ngelihat tapi lewat foto atau video, bisa nggak? Terus dia bilang gue juga bisa kata dia gitu kan. Beneran gue bilang gitu kan. Iya, coba aja lo kirim fotonya. Jadi gue kirim foto di spot-spot yang sekiranya gue suka ngerasa diperhatikan gitu kan. Gue lihat dulu ya, kata dia gitu. Terus dia kasih balik nih fotonya. Ini di sini ada, dia bilang gitu. Di sini ada dan di atas ada. Ternyata di tengah situ ada Bang. Di tengah tangga. Di patahan tangga itu ada. Yang di belokan itu kan? Patahan tangga itu ada, di atas ada. Cuman kan masih samar-samar, dia juga bilang, gue lebih melihatnya itu di atas sih, tapi kalau di tengah tangga itu masih samar, dia bilang gitu. Oh gitu ya, berarti gue nggak halu ya, gue bilang gitu kan. Ya enggak sih, memang ada gitu kan, namanya manusia, dia jelasin semua manusia itu ada six sense. Gitu kan, cuman gimana kitanya aja gitu kan buat ngefokusin diri gitu kan. Oh yaudah gue cuman mau tahu itu aja gitu kan. Terus gue tanya, kok gue ngerasa kayak gini ya, badan gue sakit, terus gue kalau ke atas pusing, dada gue deg-degan, itu tuh kenapa gitu loh. Terus dia bilang itu namanya lo kena bentrokan energi, dia bilang gitu. Karena kalau yang gue rasain ini lumayan gede ya energinya gitu kan. Oh ya udah deh, nanti kalau ada info apa infoin gue ya, karena jujur aja Bang, gue ngerasain ini gue mau cerita sama siapa gitu kan. Kebanyakan orang kan gak percaya ya, skeptis gitu sama hal gini kan. Ya udah, nanti kalau mau tanya ke gue lagi aja, kata si Andri. Oh ya udah, gue bilang gitu kan. Nah, udah gitu, besoknya pas gue udah selesai beberes, itu sekitar jam 5 sore ya. Jam 5 sore selesai beberes, capek kan, anak-anak masih tidur. Gue duduk di anak tangga di bawah. Sambil main Mobile Legend. Gue main gitu lama kan, ada berapa menit lah, 1 match 20 menitan ya biasanya. Cuman lampu dapur gue belum nyalain. Udah lumayan gelap dong, udah mau maghrib. Cuman gue pikirkan, ayo udah nanggung lah. Kok gue ngerasa ada yang nemenin ya di belakang ya, gitu kan. Lama gitu, rasanya di sebelah sini gitu, kayak ada yang duduk. Tapi ya udah, gue tetap main gitu kan. Yaudah, tiba-tiba anak gue si Vio bangun. Dia bilang, Mami, dia bilang gitu. Aku mau pipis, gitu bang. Terus dia diem, dia ngelihat ke samping gue. Misalnya nih lu gue ya, dia ngelihat ke sana. Dia ngeliat gini, mami, kayak gini, dia gitu, bang. Iya. Hai, mbak, dia gitu. Iya. Gue bilang, hah, beneran ada di belakang gue. Aduh, Vio, udah yuk, mami temenin yuk, mau pipis kan? Ayo cepetan. Gue nyalain dapur, gue langsung kabur. Gue duduk di depan, gue ngedeprok di depan WC. Gue bilang, jadi gue ngerasain ini beneran ada di belakang dong. Namanya anak-anak kan masih polos ya bang, ya, masih bersih lah, masih pure kan, nggak mungkin dong dia bohong kan. Terus gue tanya lagi abis dia selesai pipis kan, Vio, tadi di belakang mami ada apa? Itu ada, itu dia kan ngomong belum lancar ya. Nah itu main, kata dia main gitu. Gue bilang gitu, udah mandi yuk, mandi, gue bilang gitu kan. Terus gue cerita ke suami gue, Pih, tadi Vio itu loh, kayak diajak main loh sama yang di tangga, gue bilang gitu kan. Kok bisa kayak gitu? Masa sih? Laki gue kan gitu kan. Oh, ya udahlah biarin aja, jangan kebanyakan main di situ, kata dia gitu. Oh ya udahlah, gue bilang gitu. Nah udah gitu
Ya udah, jadi besoknya dia tuh selalu bawa mainan bang ke tengah tangga. Dia bawa mainan kayak masak-masakannya dia bawa ke situ, gitu kan. Gue masak sambil liatin dia, gitu kan. Ini mainnya main beneran main atau ada sesuatu yang lain? Kan gue sambil pantau kan. Ternyata kalau dilihat-lihat tuh seakan-akan dia main ada temen mainnya. Waduh. Gitu. Kalau anak-anak main sendiri kan beda ya bang. Kalau ada teman mainnya. Jadi dia kayak, nih, ya, nih. Dia motong-motong lagi, nih, minum. Gue langsung panggil, Via, sini. Main di bawah ya sama Dede. Nonton tuh Upin Ipin, gue bilang gitu. No, dia bilang gitu. Jangan, nanti kamu jatuh. Gue bilang gitu kan, ya nanti jatuh jadi main di bawah ya. Akhirnya diberesin. Gue cerita lagi ke suami gue. Jadi suami gue cuman bilang, ya udahlah, diliatin aja gitu ya. Kamu banyak berdoa aja, dia bilang gitu. Oke, gitu kan. Nah ini kan udah berhubungan sama anak ya bang ya. Gue bilang dalam hati nih, oh ya gue lupa nih bilang, kalau kata Andri, lo bilang dalam hati pun, lo fokus ke titik yang lo ngerasa dia ada, dia pasti denger. Jadi gue bilang, kamu boleh di situ, tapi jangan ganggu anak aku ya. Gue bilang gitu. Lo mau di situ silakan, terserah, gue nggak apa-apa. Yang penting kan kita sendiri-sendiri, jangan saling ganggu. Gue bilang gitu kan. Ya udah. Nah, pas sekitar 2 hari lagi, itu gue pulang dari ini ya, jemput Vio. Itu jam 12, setengah satuan lah, setengah satuan. Ini gue pas masuk ke rumah, ini gue sakit lagi. Berarti ini kedua kalinya ya, dari yang pertama gue sakit. Sakit lagi, kok sakit ya tiba-tiba, padahal nggak gimana-gimana. Gue pijit-pijit gitu ya, masih sakit gitu kan. Nah, tapi tetap gue mesti suapin anak-anak dulu. Pas gue selesai makan, itu tuh pandangan gue tuh langsung gelap bang. Pandangan gue langsung gelap. Orang sakit normalnya sebelum orang kayak mau pandangan gelap gitu kan ada yang dirasain dulu ya. Entah otot kita sini sakit, atau kita mau muntah. Enggak, ini tiba-tiba gue gelap. Gue langsung kayak sempoyongan gitu loh. Jadi pas gue begini, itu tuh aduh kok gue gelap semua. Akhirnya gue pegangan tembok. Gue ngerembet. Gue buru-buru ke taruh piring ke tempat cuci piring kan. Gue balik, gue bilang, Vio, Sean, main di situ dulu ya, mami sakit, jangan kemana-mana. Ya, dia bilang gitu. Gue langsung ke kamar. Ini tuh gimana ya bang ya? Masalahnya sakitnya aneh gitu loh. Jadi gue kayak mau black out, tapi yang nggak langsung black out. Jadi kayak kesadaran gue kayak in and out gitu loh. Iya nggak jadi ya, tapi ya mau black out nggak jadi. Mau black out nggak jadi. Nah pada saat gelap-gelap gitu kan. Kesadaran gue udah mulai ini, cuman gue mikir cepat gini, kalau gue pingsan, anak-anak gimana? Iya. Gitu kan. Itu prioritas utama gue saat itu. Gue langsung mikir, gue harus nelpon suami gue. Atau nyokap gue. Tapi kan mereka kerja, paling nggak perjalanan 1,5 jam nyampe. Lah gue keburu kemana-mana. Mertua gue juga kan udah nggak mungkin, udah usia kan. Nah yang paling dekat kan kakak ipar gue nih, Kristi. Rumahnya ya paling kalau naik motor 25 menitan lah gitu. Nah cuman kakak ipar gue ini anaknya seumuran, ada 3, seumuran nama Viosean kan, sama yang kecil ada lagi. Itu kan tengah hari bolong ya, 12:30 jam 1. Nggak mungkin dong gue tega gitu minta tolong dia bawa anak-anaknya ke rumah gue panas-panas, kasihan ponakan gue kan. Gue mikir aduh gue gimana nih. Mata gue udah gue giniin loh bang, tapi itu masih gelap. Terus gue sadar, gue gelap sadar. Ini tuh udah penuh, udah penuh. Ini gue tuh udah nggak bisa bergerak. Jadi kayak diikat tali gimana sih? Jadi gue cuman gini. Jadi sedih, pilu tuh kayak nyayat hati sampai akhirnya gue kayak mikir gini, udah lo nggak usah hidup aja, lo akhirin hidup lo. Ada kepikiran kayak gitu loh?
itu gitu loh. Rasanya gitu, gue udah nggak sanggup, gue udah deh, gue nggak mau hidup kayak gitu. Jadi pas udah kayak gitu, itu 20 sampai 30 menit terhitung dari yang gue lari ke kamar ya, bolak-balik kamar mandi. Tuh gue udah nggak sanggup bang. Dikit lagi gue nggak sadar, itu kayaknya gue udah kemasukan deh. Karena rasanya beda banget. Ini berat. Gue sampai berdoa. Kalau di Katolik itu kan ada doa inti ya, namanya Bapa Kami. Gue doa itu. Terus gue bilang, Tuhan tolong jaga saya, lindungi tubuh saya nggak mau ada siapapun yang masuk, gue bilang gitu kan. Nanti anak-anak sama siapa? Itu gue tuh berjuang tuh, gue mikirnya anak-anak, udah itu aja. Gue udah kayak gini, karena kan gue mikirnya lo kalau kemasukan gimana sih bang? Iya loh, apalagi ada anak-anak. Apalagi anak-anak. Ya kalau lo cuman cekikikan sama jedotin pala sendiri sih, iya udah gitu. Cuman kan kalau anak-anak lihat gitu kan serem. Bener. Kan gitu. Akhirnya lama-lama yang lucu gini bang, pandangan mata itu yang tadinya gelap pekat itu lama-lama jadi kayak gimana ya? Gelapnya tuh lama-lama kayak hilang, lama-lama pandangan lo normal. Oke. Kayak gimana ya? Kayak asap lah, kayak kita ketutupan asap. Kita ngelewatin asap. Semakin kita ngelewatin kan lama-lama gitu ya, buyar, normal. Kayak gitu. Terus baju gue tuh basah kuyup bang. Keringet. Baju gue basah kuyup. Terus gue mikir, aduh kenapa nih gitu kan. Gue masih mikir positif. Mungkin karena emang beneran sakit ya. Cuman selang sejam kemudian gue fit total. Aneh banget. Aneh kan? Gue fit total, udah. Gue akhirnya ganti kaos baru. Gue mikir, wah ini kayak gak beres nih. Gue akhirnya hubungin temen gue lagi kan. Dri, kok kayak gini ya? Emang kemasukan kayak gitu ya rasanya ya? Bisa jadi gitu kan. Terus dia bilang, lo tau gak, lo ngerasain perasaan dia itu udah masuk interaksi lo walaupun lo gak bisa komunikasi, itu udah interaksi gitu kan. Mungkin ada sesuatu hal yang dia pengen lo ngerasain apa yang dia rasain, dia bilang gitu. Nah udah gitu gue masih gak yakin kan sama apa yang gue rasain, apa yang gue lihat gitu kan. Gue nanya, gue baru ngeh nih kalau tante gue pernah bilang suaminya adik sepupu gue juga punya kemampuan kayak gitu. Gue kasih foto ke dia kan, namanya Adit, dia adik sepupu gue ini namanya Tata. Gue tanya, Tak, laki lo kan bisa ngeliat ya dari foto. Dia bilang, bisa mbak, dia bilang gitu. Gue nanya ke Adit, Dit, sebenarnya di rumah gue itu ada apa sih? Gue kasih foto ke dia kan, spot di tangga sama di atas. Ya mbak, itu ada kok. Berarti bener dong. Apa yang gue rasain dia ada di situ sama apa yang dilihat sama Andri. Tapi sama untuk sosok-sosoknya yang ceritain nama si Adit ini. Sama. Sosoknya sama. Sama. Padahal gue nggak cerita. Gue cuma tanya ada apa di situ. Yang disebutin sama deskripsi. Sama. Gue bukan yang ngetes mereka ya bang. Gue ngetes gue halu nggak gitu kan. Ternyata nggak bener. Kan ngeri ya. Dan si Andri juga sempat bilang, jadi dia punya temen ini kayak pembimbing spiritual dia. Temennya ini bilang, iya ada 2, yang di atas itu negatif banget, yang di tengah-tengah minor. Apa yang gua rasain, efek-efek ini, itu karena dia. Yang di atas tuh? Yang di atas. Karena ini yang di atas nih kayak arwah penasaran bang. Kayak arwah penasaran gitu. Cuman gue itu salah satu kekurangan gue paling ngeselin tuh gue penasaran. Nah pada saat gue udah ngerasain capek kayak gini, ya capek bang, kayak gitu kan. Terus akhirnya gue bilang dalam hati ngelihat ke atas ya, mau lo apa sih? Gue capek lo ngerasain kayak gini gitu kan.
kalau ada yang mau lo sampein, lo masuk ke mimpi gue, lo ngomong. Gue bilang gitu. Tapi gue kayak ketawa sendiri. Ih, gue kayak orang gila yang ngomong sendiri ya. Besok nggak ada. Besok nggak ada. Pas hari ketiga, mimpi gue. Gue mimpi ini tuh kayak di lorong gelap-gelap gitu ya. Terus gue ngelihat, gue jalan pelan-pelan, gue ngelihat cewek dari belakang. Dari belakang tuh kayak gini bang, dia dari gini. Terus semakin gue deket dia tuh kayak gini. Oke. Gitu. Rambutnya tuh lurus, belah tengah panjang. Harusnya ya, kalau manusia tuh dia cantik. Cuman, mata dia tuh putih semua, tengahnya tuh titik hitam. Giginya tuh, kayak gigi hiu. Oh iya. Tajam-tajam semua. Cuma nyengir. Gue lihat di sini tuh mukanya kayak lebam-lebam ya. Di sini tuh ada kuning, ada biru, sini gini. Gitu kan. Kayak gitu. Jadi nyengir aja. Jadi pada saat gue bangun, gue mikir, lalu ke mimpi gue, lu nggak ngomong apa-apa, lu ngapain? Iya. Nyamperin gue ke mimpi gitu loh. Kan tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Terus gue nanya lagi ke Andri besoknya, itu emang bener yang di atas? Gue bilang gitu kan. Karena sekelebat bayangan gue, yang di atas itu rambutnya tuh kayak sarang gonggo bang. Kayak sarang kusut. Iya. Kusut. Gue nggak ngeliat matanya cuman segini. Poninya sampai sini. Giginya sama. Tajam tapi sampai sini. Tampilannya lebih serem ya. Kayak gitu. Nah tiba-tiba teman gue ini, si Andri ini bilang, lo lihat nggak pipi sebelah kiri? Pipi sebelah kiri, gue nggak merhatiin ya. Karena di situ ada luka kayak ada luka. Gue bilang gue ngelihat lebam, tapi kalau luka gue nggak lihat. Gitu. Nah dari situ dia meyakinkan bahwa sosok ini arwah penasaran. Gitu. Kayak ya maaf ya, kayak arwah bunuh diri. Oke. Gitu. Kayak gitu. Makanya gue pikir akhirnya mau nggak mau gue cerita lagi ke suami. Nah ini terakhir gue mikir gini, terserah kamu mau percaya mau enggak, karena ini udah ke fisik ya. Aku udah nggak sanggup, sakit nggak kelar-kelar, dan aku tuh bawaannya nangis terus. Tiba-tiba gue nangis nggak ada sebab gitu loh bang. Iya, nangis sendiri ya? Nangis sendiri gitu, tiba-tiba netes aja air mata. Nah kata suami gue, yaudah deh nanti aku doain, dia bilang gitu kan. Dia cerita juga sama mertua gue gitu kan. Ya mungkin minta bantuin doa atau gimana gitu ya. Jadinya pas banget 2 hari besoknya itu suami gue dinas ke Sulawesi kan. Jadi gue bilang tolong ya, kamu kan mau dinas nih lama. Tolongin aku nggak bisa kalau kayak gini terus. Ntar aku cuma bertiga loh di rumah, aku bilang gitu kan. Oh yaudah besok aku coba doa ya di atas ya. Ya udah pada saat dia doa agak mendingan sih bang. Di rumah itu? Tetap ada gangguan tapi agak mendingan. Dan untuk si Andri ini gue bilang, Andri, gue minta tolong ya bantuin doain gitu kan. Entahlah lo nerawang kayak lo bantuin gimana, tolong bantuin bersihin rumah ya. Gue bilang gitu. Gue bantu semampu gue ya. Karena biasanya kalau kayak gini sementara doang. Ya udah, nggak apa-apa deh. Sementara ini juga nggak apa-apa. Yang penting gue istirahat. Iya benar. Gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya mendingan. Ya udah tiba-tiba dia kayak gimana ya bang? Tekanan tiap ke atas tuh udah mendingan. Sekarang nih? Sekarang udah mendingan. Gitu. Terus lama-lama dia kayak gue ngerasanya kayak dia hilang. Kayak dia hilang gitu aja, gitu. Cuman walaupun gue ngerasa dia masih di area rumah, tapi udah tidak di posisi tempat itu lagi, di lantai 2 itu lagi. Akhirnya adem kan. Sampai sekarang nih berarti? Belum bang. Adem cuman sebulan.
Sebulan adem ya? Adem sebulan. Teror kedua itu muncul lagi, gitu. Dia muncul lagi. Pokoknya sebulan itu gue bener-bener adem, nggak ada apa-apa sama sekali. Nah, pada saat itu suami gue ke Sulawesi itu seminggu. Ya, yang pas dia bilang dia udah handle yang di atas, dia kan seminggu. Akhirnya dia balik lagi. Kita tidur di kamar anak. Nah, kamar anak gua itu kan kasurnya sorong ya, atas bawah ya. Iya. Gitu. Jadi gua sama Vio tidur di atas, laki gua tidur di bawah sama si Sean. Itu jam 1 malam, itu gua denger kayak ada benda berat banget jatuh di lantai 2. Genteng lantai 2 ya, bukan di lantai 2. Kayak apa ya bunyinya? Gas 12 kilo. Tapi yang masih full ya bang. Tapi bukan dijatuhin gini. Dijatuhinnya tuh kayak niat. Gitu. Buk gitu loh. Kenceng banget. Kenceng banget bang. Kebangun dong itu semua. Lah anak gue gak bangun. Nah gue sama laki gue kan kebetulan habis main game. Terus kita masih bengong-bengong gitu kan. Gue sempet nengok laki gue denger, nggak mungkin nggak denger dong. Iya. Kenceng banget bang. Dia cuman diem. Oh kalau dia kayak gitu kayaknya ada yang nggak beres nih. Akhirnya gue coba berdoa gitu kan. Ya nggak normal bang. Walaupun tetangga di atas gue emang sih dia 3 lantai. Emang ada dak-dakan atas. Bisa aja sih ada yang jatuh tapi nggak mungkin. Nggak mungkin sampai sengaja mau ngejatuhin benda seberat itu rumah orang kan? Iya, masuk logika. Iya, masa iya tuh orang bela-belain manjat dak-dakan ngapain coba kan? Terus gue mikir, gila itu apaan ya? Terus ya udahlah. Akhirnya besoknya gue nggak mau nanya lah. Maksudnya kita sama-sama tahu aja ya sama suami gue itu. Nah, selang 3 hari lagi ya. Itu di jam yang sama, jam 1 malam juga, masih di kamar anak-anak ya. Kita nemenin anak-anak tidur dulu baru pindah ke kamar kan. Itu di bawah tangga gua itu kan dibikin kayak lemari-lemarian gitu kan bang. Tapi dibikin rak-rakan tapi ditutup pakai pintu kaca bekas jendela. Kebayang. Pikirkan daripada dibuang mendingan kita siasatin untuk difungsikan jadi pintu ya. Kaca itu tuh kayak ada yang ngetok. Ngetoknya tuh kenceng. Kayak gini. Gitu. Dengan dengan pukulan di kaca seperti itu harusnya pecah. Bener. Pecah. Paling minim tuh goresan deh bang. Atau retak-retak atau goresan dikit. Itu kan. Abis ada yang mukul kaca, kenceng banget. Itu gue sama suami gue juga denger. Suami gue juga gue lihat diem aja kan. Abis itu nyusul, nah di atas kulkas gue itu kan banyak botol-botol kecil yang untuk hand sanitizer kita isi ulang tuh. Itu jatuh. Ada banyak kan botolnya, ada yang gede, ada yang kecil banyak. Abis tak gitu kan, dia langsung nyusul, tung gitu. Terus kita nggak keluar kamar, kita tunggu sampai besok pagi. Kagak berantakan bang. Iya, suara doang. Suara doang, nggak berantakan, kaca juga nggak ada apa-apa. Gue juga, akhirnya gue cuma sama suami gue cuma lihat-lihatan. Ya udah, gitu kan kita, udahlah gitu kan. Cuman gue mikirnya, wah kenapa lagi nih gitu kan. Nah, selang seminggu itu, gue ngerasa ada yang ngeliatin. Tapi bukan di atas, bukan di tangga, tapi di kaca itu. Kaca itu kan sebelahnya mesin cuci bang, di pojokan situ, gitu. Selama seminggu tuh ada yang ngeliatin, gue bingung kan, ini siapa lagi, gitu kan, siapa lagi, gitu. Nah, abis seminggu itu, gue tuh ngeliat kayak ujung, gimana ya? Lo tahu landak kan bang? Iya. Landak tajam-tajam. Itu gue ngeliat ujung-ujungnya itu doang. Gitu loh, jadi ngeliat ujung-ujung lancip-lancipnya itu doang, tapi sininya gue nggak ngeliat, gitu loh. Terus itu apaan ya? Gue nangkepnya itu kayak bukan cewek, maksudnya kan sebelumnya kan kayak kunti-kunti gitu kan.
itu apa gitu. Gue bingung. Masalahnya dia tuh kayak apa ya? Kayak ada asap-asap hitam di sekelilingnya gitu loh. Kayak asap-asap hitam sekelilingnya, tapi asap-asap hitamnya itu nggak terlalu pekat ya, tipis gitu aja. Akhirnya udahlah, gue nggak mau gimana ya, udah biarin aja lah gitu kan. Akhirnya udahlah, gue cerita lagi ke si Andri ini, kok gue ngelihat yang lain lagi ya. Apa iya bisa, maksudnya yang kemarin kita udah bersihin, lo udah doain, laki gue udah doain, gue juga udah doa sendiri kan, ya kayak gitu dia mah bisa balik lagi. Namanya kan ada makhluk-makhluk gitu tuh, ada yang suka ngeyel ya bang ya, jadi suka ada yang balik lagi. Oh ya udahlah, gue bilang gitu. Udah gitu masalahnya ya lama-lama. Jadi setiap hari gua aktivitas di dapur lama-lama kelihatan. Nah, yang tadinya gua lihat cuman ujung, gua ngelihat dia sampai sini. Gue bingung ya, kok iniannya kayak Sonic ya, tajam-tajam gitu ya. Oh iya. Iya kan, Sonic kan gitu kan. Hmm. Nah, cuman masalahnya di sebelahnya gue tuh ngelihat poci. Jadi tuh ada dua makhluk di sini. Yang sebelah gue ngeliat cuman setengah tajam, sebelah lagi poci, gitu bang. Nah di tengah-tengah mereka tuh kayak ada lapisan yang misahin mereka. Gue susah jelasinnya ya. Kayak gimana ya? Mereka ada di tempat yang sama, tapi kayak ada di inian berbeda lah. Kalau dibilang dimensi, ya dimensi kita juga beda ya sama mereka ya. Tapi ada lapisan yang misahin mereka gitu. Ini posisi ada di mana nih? Dianya, si tajam-tajamnya itu di mesin cuci, poci samping. Ya kayak kita gini, di sini tuh kayak ada lapisan gitu. Nah, si pocinya ini kan kebanyakan kalau kita dengar cerita ya mereka lihat poci yang udah lusuh ya. Ini tuh kain kafannya kayak masih baru, Bang. Masih putih baru ya gitu. Masih putih baru. Emang sih ada beberapa spot yang dekil gitu ya. Tapi masih termasuk kayak baru gitu loh. Nah gue bingung ini apaan gitu kan. Nah cuman besoknya gue gak ngeliat si poci ini lagi. Jadi gue pikir oh mungkin kayak dia kayak cuman mampir numpang lewat doang kali ya. Gitu kan ada model astral gitu ya. Kayak yang dia stay atau yang dia cuman numpang lewat kan. Nah udah gitu gue bingung kan ini ada apa lagi. Gue nanya sama Andri, gue nanya sama Adit gitu. Gue foto spot itu, tapi kayak biasa kayak kemarin ya, gue nanya ke mereka, lo lihat apa gitu. Gue nggak cerita, gue nanya sama Andri, lo lihat apa. Gue ngelihat kayak gendruwo kata dia gitu. Oh berarti yang tajam-tajam ini kan. Bener gitu kan ya, hampir mirip modelnya kan. Gue nanya sama Adit, Dit lo tau nggak di situ ada apa? Gue ngeliatnya poci mbak. Gue ngeliat dua-duanya. Gue ngeliat dua-duanya bang. Mereka masing-masing ngeliat si makhluk ini sendiri-sendiri. Gue kayak, oh gitu ya. Berarti gue nggak ini ya. Berarti penglihatan gue nggak halu ya. Nggak halu dong. Terus, nah pada saat abis gue nanya, malamnya itu gue kan capek ya bang kalau gue harus bolak-balik ke kamar anak. Namanya anak umur segitu kan kalau kita tinggalin dia balik lagi nyariin orang tuanya. Jadi gue pikir ya udahlah anak-anak tidur bareng kita lagi aja lah. Capek bolak-balik lagi ngantuk-ngantuk kan nanggung bang. Nah pas gue ngelonin Vio, misalnya Vio ya, gue ngelonin dia gitu. Sosok itu tuh ada di atas gue gini. Jadi kayak gini, nih gue tidur nih. Dia tuh kayak gini. Gitu. Gue tuh jelas banget bang. Lihatnya tuh gue jelas banget. Gimana ya? Gue tuh gambar kok. Sosok itu gue gambar. Jadi ininya bener. Ininya tuh kayak landak gitu ya. Kayak landak. Matanya tuh gede banget. Kayak leak deh. Kayak leak. Wajahnya ini. Wajahnya kayak leak. Cuman bedanya
hidungnya itu tuh kayak nenek lampir, nenek sihir. Nenek sihir kan hidungnya bengkok panjang ya. Kayak gitu. Kayak gitu Bang. Terus Ngeri banget ya. iya, cuman kalau yang di penglihatan gue itu kan hitam putih. Lucunya kalau kayak genderuwo, kayak leak gitu kan, ini kan bulunya megar semua. Tapi dia ini bulunya tipis. Bulunya Bulu halus tipis, gitu ya? halus panjang tapi halus. Layaknya kayak badan orang lah sininya. Tapi sininya tuh kayak, ya itu kayak leak gitu. Terus gue kaget. Yaudah lihat-lihatan gue doang kan. Yaudah pas gue lihat si Vio udah pules, gue balik badan kan, miring. Gue miring. Pas gue tidur kayaknya udah masuk ke momen mau ke fase lelap gitu ya. Gue tuh kayak ada yang ngagetin, kayak ada yang hah gitu. Kita pernah lah Bang kalau tidur tuh kayak hah gitu kan. Pas gue gini, gue nengok ke atas, dia berdiri dong Bang. Berdiri, dia tuh tinggi banget, se-AC. Lebih tinggi dia dibandingkan lemari gua. Sama tingginya se-AC. Badannya tuh kayak gitu. Tinggi banget, hitam semua. Cuman matanya gimana ya? Matanya agak aneh sih. Matanya hitam semua tapi bola matanya tuh pupilnya ya putih. Putih ininya tuh tajam. Taringnya tuh tajam sampai sini. Gitu. Dia ngeliatin gua terus. Gue kaget kan. Gue langsung tutupan bantal Bang. Sambil gue berdoa, aduh ya Tuhan, pules. Gue sampai kayak gitu. Ya akhirnya untungnya gue bisa tidur gitu kan. Nah akhirnya gue tanya lagi. Gue sebelumnya gue gambar sebelum gue tanya. Gue gambar. Ndri, genderuwo itu yang lo lihat kayak gimana sih? Gue bilang gitu kan. Lo tau gak Bang dia bilang apa? Ya modelannya kayak leak gitu Kak. Hah? Waduh, kayak gini gua foto gambar gua kan. Iya kurang lebih kayak gitu. Waduh, gua bilang, itu apaan ya? Gua bilang gitu. Wah gue gak tahu deh kata dia gitu. Ya lo banyakin aja doa ya, dia bilang gitu kan. Kalau teror sebelumnya gua kebanyakan siang sore, teror ini malam gitu kan. Nah malam berikutnya suami gue bilang gini, kan anak-anak gue balik lagi kan tidur sama kita. Cuman suami gue bilang gini, nggak apa-apa, ajarin aja anak-anak tidur sendiri, entar lama-lama terbiasa. Ya udah, akhirnya kita tidur di depan. Masalahnya apa Bang, gue males tidur di depan. Kasur anak-anak gue kan empuk banget, sedangkan gue tuh kena saraf kejepit. Jadi kalau terlalu empuk tuh kumat. Iya. Gitu kan. Ayo udah deh, ajarin anak-anak sekalian mandiri ya. Gue tidur. Tidur kita ketiduran. Akhirnya di situ tiba-tiba gue kebangun jam 2. Gitu kan, jam 2 pagi. Nah, posisi tidur gue tuh yang sebelah tangan gue ngelonin kaki Vio. Yang sebelah begini. Jadi gini kan. Pas gue namanya baru bangun tidur kan masih kriap-kriap ya Bang. Masih lemes gitu, lemes. Tiba-tiba kok gue pengen ngelihat atas ya. Jadi si pintu kamar ini di atas kepalanya laki gue sama si Sean. Pas gue ngeliat ke atas tuh ada siluet diri di situ. Gue mikir itu siapa ya? Gue nggak tahu kenapa gue nggak ngerasa takut. Gitu kan. Itu siapa ya? Gue gitu terus karena pada saat gue ngedip, gue di posisi dia. Lo apa nggak horor Bang? Gue ngelihat badan gue ngelihat badan anak-anak gue sama suami gue. Gue sampai, hah? Ya ampun, itu badan gue. Ada kali kayak berapa detik, cukup lama lah, hampir semenit. Nah itu kan gue saking syoknya, mata gue kan kayak melotot kan. Aduh, gue misah gitu kan. Tapi pada saat mata gue kedip, gue balik lagi ke badan. Wah gila. Nah pas itu, gue mau gerakin badan susah. Kalau orang ketindihan kan kebanyakan ini ya, kayak berasa berat ya. Tapi gue nggak, ini kayak badan gue kayak nggak punya tulang. Lemes ya? Lemes.
Cuman gue berusaha tenang kan, tenang. Jadi dari jari-jari tuh gue berusaha ini gerakin. Lama-lama bisa. Gue nggak langsung bangun. Jadi gue miring dulu, baru gue bangun. Gue bangunin suami gue buru-buru, pindah. Oke. Ya kan gue ngeri bang, kelamaan di situ ntar gue misah lagi. Yaudah pas gue pindah, ya udah gue bisa tidur. Gitu kan. Kayak gitu. Gila. Selang berapa hari, suami gue tugas lagi bang ke Sulawesi 2 bulan. Lama nih. Lama, ya kan. Terus gue bilang sama nyokap, ya udah kalau mama nggak capek, mama nginep sana. Jadi kerja dari situ. Oke, jadi kita tidur di kamar gue. Nyokap, anak-anak di atas, gue gelar kasur di bawah. Nah tiba-tiba random, nggak tahu kenapa, ini ada satu sosok yang juga gue ngerasa diperhatiin lagi. Setelah beberapa lama, gue ngeliat ini kayak cewek gitu bang. Kayak cewek, dia duduk di pojokan mesin cuci. Tapi duduknya nyender gitu, jadi membelakangi gini kan, dia kayak gini. Oke. Gitu. Mukanya gimana ya? Kalau gue bilang mukanya kayak orang kena tipes ya bang. Pucet Gitu ya? sininya tuh celong gitu. Terus dia begini. Dia gini aja ngeliatin gue terus. Ya kan gue risih gitu kan, aduh mau apaan sih gitu. Cuman gue inget kata-kata orang ya, kalau ada makhluk yang kayak gitu, apa ya bilangnya, mereka bilangnya jangan mau diinduksi. Maksudnya kalau lo ada keinginan untuk ngelihat ke belakang atau kemanapun, lo jangan mau gitu kan. Karena kan maksud mereka gitu ya bang, supaya kita ngelihat mereka kan. Gue cuekin, gue potong-potong bawang gitu ya. Mungkin dia kesel karena gue cuekin kali ya. Dia tuh berdiri, dia berdiri begini, terus dia lari gini bang. Ininya tuh nggak lama-lama panjang, dia tuh gini-gini. Ininya tuh rambutnya wer. Ininya tuh kayak apa nih, makin panjang. Oke. Makin panjang, terus dia bunyi gitu. Pas jarak 1 langkah dari belakang, hilang. Dia nggak bisa kena ke gua, masih ada jarak. Pas dia hilang, wes gitu kan. Ini tuh ada angin, wes gitu. Gua langsung balik. Gua pikir, astaga itu apaan ya Tuhan? Itu apaan? Katanya jangan mau diinduksi, terus mereka hilang. Apaan? Gua disamperin kan. Gua bilang astaga. Gua udah diem aja. Gue nggak masak bang, itu bawang yang udah gue iris, gue masukin tempat, gue taruh kulkas. Nggak jadi masak. Gue beli di luar, udah aman. Gue nggak mau ke dapur lagi. Mendingan gue beli pecel ayam di luar. Udah. Nah besoknya ada gangguan lagi gitu ya. Jadi sekitar ya malam lah habis maghrib gitu kan. Gue lagi masak kayak biasa ya. Nah di pembatas tangga itu, pegangan tangga itu, gue nangkep gerakan ya bang ya. Gue nangkep gerakan gue agak-agak ini ya. Jadi dia tuh begini, mohon maaf ya, naikin kaki, dia begini, dia tuh begini, dia tuh begini, dia lama-lama berdiri, gitu ya, dia lama-lama berdiri, dia ngebelakangin itu dong pegangan tangannya, jadi gini. Gue ikut nge-freeze dong. Iya. Gue motong, gue diem dulu nih. Ngapain? Dia jatuh dong, Bang. Dia menjatuhkan diri. Ciu, gitu kan. Dia flip 1 kali. Langsung dia jatuh gini. Plep. Jatuhnya kayak kucing, tau nggak? Kalau kucing itu kan karena punya bantalan jatuhnya smooth ya. Iya. Kayak gitu. Dia gini. Dia langsung gini. Waduh. Gitu bang ke gue. Pisau sampai gue lempar ke itu tempat cuci piring. Udah, gue nggak mau lagi. Dia kemana? Ngerangka kemana? Ke gue. Waduh, terus Mbak. Ya kan makanya gue bilang kayak jeda 1 langkah itu dia hilang. Oke. Nah pas dia merangkak gini, ini tuh kayak engselnya udah dol. Udah gini ya. Udah ini banget. Kayak iya. Boneka apa sih yang kita mainin tuh? Iya, kayak wayang-wayangan gitu ya. Kayak gitu. Gitu. Ini ke bawah semua, jadi gue nggak lihat
mukanya kayak gimana. Dan sosok ini tuh basah sosoknya Bang. Gimana ya, gue nggak ngelihat ada tetesan air gitu ya, tapi dia kuyup. Ini sosok baru lagi berarti ya? Sosok baru lagi. Bukan Kunti yang sama? Bukan. Banyak banget ya? Banyak. Mungkin yang ngefans sama gue kali. Kayak gitu Bang. Itu beneran deh Bang. Itu gue langsung lari. Itu pisau udah bodo amat kemana tuh mentalnya. Gue lari. Gue langsung ajak anak-anak gue ke kamar. Udah. Itu ngeri banget sih. Udah. Gue udah yang langsung. Wah gila sih. Kalau kayak gitu caranya Bang, tiap hari kan gue nggak sanggup Bang. Tapi gue sih salut ya sama orang-orang indigo ya yang ngelihat setiap hari ya. Mentalnya baja loh. Nah pas malam, jam 12, jam 1 malam, gue kan nggak bisa tidur ya. Jadi gue kayak lihat-lihat YouTube gitu kan. Kok kayak ada yang ngeliatin gue di atas pintu nih, di kisi-kisi pintu atas gitu. Karena di kisi-kisi itu kan gue pasang kipas Hexos juga kan Bang. Cuman kipas Hexosnya gue nggak nyalain karena pakai AC. Jadi gue diem. Kok gue pengen banget yang ngeliat ke situ ya, gitu kan, penasaran. Nah pas gue lihat dia ngintip Bang di situ Bang. Dia ngintip tuh gini. Ya Allah. Jadi bibirnya tuh kayak gini. Kayak gitu. Nah gue langsung gini kan. Semakin gue gini, semakin jelas gitu. Jadi tuh gimana ya? Antara sini sama sininya tuh nggak kayak kita. Dia tuh tinggi. Matanya itu kayak, lo tau ini nggak Bang, karakternya Gollum di The Lord of the Ring yang high precious yang gitu. Matanya kayak gitu. Ini gede dong. Gede banget. Cuman di pinggir-pinggirannya kanan kiri tuh kayak ada rongga bolong. Ininya tuh nggak ada daging ya, kayak tengkorak, jadi cuman dilapisin kulit. Ininya nonjol, bibirnya sampai sini. Jadi kayak gitu. Even sampai gue tidur pun dia masih di situ, gitu loh Bang. Terus gue bilang, aduh. Gue bilang, ini gue kenapa sih sama nih rumah? Kok gue diteror terus gitu kan? Nah, besoknya persediaan cemilan kan habis gitu ya. Gue ajak anak-anak nih ke supermarket. Masih jam 4 sore Bang. Jam 4 sore kan masih terik ya. Iya. Gue lagi pakein si Sean jaket naik motor. Si Vio udah duluan di depan. Tiba-tiba si Sean tuh ngeliatin ke arah dispenser. Dispenser itu kan sejajar sama anak tangga paling bawah. Tuh kan. Dia ngeliatin gitu kan. Dia ngeliatin gini, lama banget. Sean kenapa? Gue bilang gitu. Tuh, dia bilang gitu. Itu dispenser, gue bilangnya gitu. Walaupun gue tahu dia pasti bukan ngeliat itu gitu kan. Noh, tuh, dia bilang tuh. Pas gue nengok, itu ada yang gini Bang. Nah derajat kemiringannya itu kayak kita bungkuk gini, tapi dia gini. Apa itu Mbak? Ya, itu si sosok yang itu yang ngepoin gue lewat kisi-kisi jendela. Gitu. Jadi kayak patah gitu loh badannya gini. Cepetan pergi buru-buru gue lari, gue kunci. Kita lama di depan gitu ya. Jadi abis dari supermarket gue ngobrol dulu sama tetangga gue kayak gitu. Kan gue bilang, lo ngapain sih? Serem kan Bang kalau kayak gitu kan. Serem banget. Gue bilang, ya lu jam 4 sore ngapain gitu lo, nakutin orang gitu kan. Yang tadinya biasanya Vio yang ngeliat, ini sampai anak gue si Sean yang kecil juga ikutan lihat gitu kan. Terus aduh, gue mau cerita tapi ntar dimentahin lagi sama orang, kayak misal cerita sama siapa gitu kan. Karena gue sempet gitu ya Bang, sosok-sosok ini kan gue gambar. Sempet gue taruh di story IG gitu ya. Jadi maksudnya gue mau sharing sama teman-teman atau orang lain gitu. Ini pandangan gue loh, gue ngelihat ini. Tapi ada beberapa yang kayak gue dianggap skizofrenia, atau nggak lo? Oh, lu mau skizofrenia?
Lah elah, gue bilang gitu. Lah orang sama anak-anak lu juga ngeliatnya. Iya, sama anak gue juga kan. Cuman ya kita kalau ngadepin orang skeptis susah sih ya. Iya. Cuman makanya gue kayak bikin note untuk yang percaya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Gue Emang bilang gitu gitu sih. kan. Itu makanya hal tersebut akhirnya gue nambah tertutup sama orang. Jadi apapun yang gue alamin, even sama kerabat gue sendiri nggak semuanya gue ceritain gitu kan. Abis itu sih sebenarnya gue nggak ngerasain apa-apa lagi sih ya bang. Gitu. Mungkin ini efek lambat laun udah normal ya. Mungkin ini efek karena gue juga lebih giat ibadah lagi. Mungkin karena juga gue udah sering dengerin lagu rohani ya. Gitu. Jadi rumah lebih adem gitu kan. Akhirnya terakhir itu gue inget banget itu hari Senin. Kalau hari Senin itu kan anak-anak gue dapet pelajaran agama dan mereka bareng jamnya. Otomatis gue ada waktu di rumah sejam gitu. Pas gue di rumah, gue mau ngangkat jemuran, itu di pas tangga mau ke atas, di sini gue ngeliat tuh kayak gimana ya bang, kayak cat yang ditetesin ke air jernih kan, gini ya, pes gitu ya. Lama-lama tuh bentuk muka cewek. Iya. Tapi cantik banget. Semua sosok ini doang yang paling cantik. Gue ngeliatnya nggak gini banget ya, jadi gue ngeliatnya kayak gini. Belah tengah, tapi di cepol bawah. Oke. Cepol bawah bulat gitu di bawah ya. Cepol sederhana lah. Terus di sininya nih, itu kayak ada kriwil-kriwil, disisain rambut untuk kriwil-kriwil gitu kan. Cantik bang, ini tuh kayak orang bule, kayak blasteran. Gue nggak tahu dia blasteran kayak Indo Belanda atau emang noni, gue nggak ngerti ya. Soalnya dia pakai blus tuh yang kerah tinggi, ini renda. Tapi ini transparan, kan ada ya kemeja cewek yang transparan, tapi di sini tuh kayak kemben. Kemejanya itu transparan, terus kayak polkadot gitu, kecil-kecil tapi kayak gitu. Gue kaget dong, gue deg-degan lagi. Tapi karena dia cantik, jadi gue nggak sebegitu takutnya bang. Tapi dia sosoknya nggak sampai bawah ya? Nggak, cuman sampai sini. Gue ngeliatnya sampai sini. Setengah badan. Ngikutin, gue jalan dia ngikutin di sini. Jalan. Sampai pas di jemuran, dia hilang. Pas di jemuran dia hilang, gue buru-buru kan. Ngangkat jemuran gue buru-buru, gue ke bawah. Gue langsung gambar. Itu gambar yang paling cepat yang gue bikin. Di bawah 2 menit, sketsnya langsung jadi. Oh gila. Di bawah 2 menit, sketsnya langsung jadi gitu bang. Itu, gue nggak tahu dia siapa ya. Tapi untuk beberapa hari ke depan, nggak ada sosok-sosok yang nampakin lagi gitu loh. Hilang sendiri gitu aja ya? Hilang sendiri. Gangguannya? Lambat laun kayak pelan-pelan hilang. Sampai sekarang sih masih, cuman lebih kepada kayak ada yang nemenin loh. Iya. Gitu. Nah, dari semua pengalaman yang gue cerita ya ke Bang Gilang ya, teror 1, gelombang 1, gelombang 2 gitu ya. Ada satu hal yang bikin gue fix, ini gangguan makhluk-makhluk tak kasat mata, anjing gue, ya. Jadi anjing gue ini sebelum renovasi itu mau masuk bang, ya kan? Even dia bakalan nemenin gue di dapur masak, selalu. Pokoknya emaknya kemana tuh dia ikut, gitu kan. Semenjak gangguan itu dia nggak masuk sama sekali, gitu. Pernah gue paksa masuk ya, gue tarik tangannya. Dia nggak mau, dia berontak dia nggak mau. Akhirnya pas sampai dapur, udah temenin gue di sini masak, dia ngeliat ke arah tangga, dia cuma gini. Oh, gitu. Nggak gonggong tapi ya? Nggak gonggong dia. Ketakutan? Iya, kayak bukan kain gimana ya, kayak rasa nggak nyaman kali ya. Dia langsung ngelengos. Gitu. Nah berapa hari gue gituin lagi, ayo sini breo. Anjing gue namanya Ebreo ya. Ayo breo temenin.
Dia selalu ngeliat ke tangga, dia gitu, kabur langsung. Gitu. Si Ebril. Kocak ya. Gue kan punya anjing supaya ada yang nemenin ya. Dia malah ikutan takut. Si takut. Takut. Gimana? Jadi kayak, iya dia mah anjing lokal, Bang. Bro, gimana bro? Jadi kayak Scooby-Doo ya. Somplak gak sih? Bener loh, kayak Scooby-Doo loh. Gue takut, dia ikutan takut. Astaga. Jadi kayak gitu. Nah, saat ini dia udah baru mau mulai masuk. Sekarang baru mulai masuk ya? Baru mau mulai masuk. Itu sih yang bikin gue, oh ya, biasanya kan kalau hewan itu instingnya kuat ya. Dari cerita Mbak nih, gue mau nanya-nanya nih Mbak. Tapi suaminya nggak ngelakuin apapun ya? Tiba-tiba maksudnya bisa adem ayem gini tuh suaminya? Suami gue ikut doa. Ikut doa aja. Karena gini, tipe suami gue itu adalah bapak-bapak yang cuek sekali. Ya, gitu bapak-bapak cuek. Bodoh amat itu, tapi bodoh amatnya itu depan kita. Tapi dia akan bertindak di belakang kita. Nggak tahu jadi dia ngapain. Pernah gue nanya, kenapa sih Pi, kamu tuh nggak open? Kamu takut, kata dia gitu kan. Iya gue takut, cuman seenggaknya ya gue tahu gitu kan. Pernah sih dia bilang gitu. Akhirnya dia cerita ke mertua kan. Gitu, cerita ke mertua, ya mertua mungkin bantu doa. Suami gue sih ya gitu, bertindak tanpa sepengetahuan gue lah. Tapi gue tahu dia pasti berdoa. Doa itu religius sekali dibandingkan gue. Gitu. Kalau suami gue gitu. Tapi dalam doanya tuh maksudnya secara agama ya? Secara agama. Iya. Oke. Nggak yang mistis, dilawan mistis kan enggak kan? Enggak ya? Sempat sih gue bilang ke dia, bisa nggak sih kita kesini, kita ke situ, nanya-nanya entah mungkin sama pakar spiritual kah atau gimana. Dia lebih kepada kita handle sendiri gitu. Bagus kita handle sendiri, itu masalah kita berdoa gitu. Kita punya Tuhan, doa aja. Karena emang gue ngerasain sih Bang, maksudnya apapun keyakinan lo ya, mau doa panjang kayak mau doa pendek, kan iman kita seberapa kuat. Nah kalau kita doa kita ketakutan, mental juga. Berarti sebabnya nggak tahu nih ya, tiba-tiba abis selesai direnov, tiba-tiba banyak gangguan aja gitu. Untuk sebabnya nggak tahu ya? Untuk sebabnya sih ya, kayak Mas Ari bilang gini, Dek, mungkin ini penghuni lo yang ada di gudang atau di atas genteng. Gitu. Jadi kayak dia ngerasa digusur gitu loh Bang tempatnya. Oke. Nah, di bawah tangga itu tadinya gudang, kamar kecil, gudang. Ya gimana ya Bang, orang gue juga nggak bisa lihat ya dia di situ. Iya. Ya, ngapain di situ? Kalau mau direnov. Ya udah direnov, rumah udah hancur, mau gimana gitu mau kan. Dibagusin dia malah marah ya. Makanya gue pikir. Ya gue sempat bilang sih, ya lu jangan gitulah. Kalau lu pindah kan lu bisa pindah. Nah, kita manusia pindah kan butuh uang, butuh tenaga, waktu. Iya, dia nggak perlu ya. Dia mah tinggal terbang kan. Kenapa sih? Ya, makanya. Ganggu kita lu. Makanya. Terus itu yang suara kayak jatuh dari atas di lantai 2, genteng lantai 2 itu apa? Itu. Tahu nggak? Itu. Nyari tahu nggak? Nggak tahu. Karena itu kenceng banget tuh suaranya kan? Itu nggak tahu. Nggak tahu ya apa ya? Itu nggak tahu. Nggak nanya-nanya juga itu apa? Nggak. Tapi sempet ya, jadi ada security komplek. Itu kan suka muter minta iuran ya. Suka muter minta iuran. Tiba-tiba dia random bilang, Bu, itu yang di dapur agak ngeyel ya, nggak mau pindah. Dia bilang gitu. Di dapur? Bapak tahu? Gue bilang gitu kan. Iya, itu yang di dapur berbulu, tahu, kata dia. Hah? Oh, yang kayak landak ya? Iya, sama. Oh gitu ya. Itu agak ngeyel Bu, susah. Kalau diusir susah. Gitu. Kalaupun kayak mau pemberkatan rumah ya gitu ya. Maksudnya harus benar-benar pemberkatan rumah didoain banget gitu sama
pastur gitu kan. Atau kalau minta tolong orang lain ya mesti puasa dulu karena nih agak-agak ngeyel, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, Bang. Ibu tahu nggak? Saya pernah lihat loh, ada cewek di atas duduk-duduk. Wah, itu yang gue lihat tuh ya. Di atas mana nih? Di atas balkon apa nih? Di atas balkon. Oh. Iya, gue lupa cerita, Bang. Jadi pernah gue dari minimarket pulang, gue ngelihat ada yang duduk di tembok. Iya, duduk temboknya Di balkon atas tuh? Iya, dia gini, sudah gini. Dia gini. Waduh. Wah, gue nggak cerita ya ke si bapak itu ya. Seriusan Pak, gue bilang gitu. Iya, saya lihat kok kadang kalau malam. Dan ini ya Bu ya, jadi nggak pas di atas rumah ibu, jadi di antara tengah-tengah rumah ibu sama rumah sebelah gue, itu kayak ada portal. Oh. Gue langsung, oh, make sense dong berarti ya. Jangan-jangan waktu itu yang gue dengar suara berisik ada hubungannya sama hal itu gitu loh. Iya. Kayak gitu. Berarti rumah ini tiba-tiba ada gangguan karena sebelumnya nggak ada kan, sebelum direnov aman-aman aja kan? Ada paling minor. Ada minor kan, Ada nggak minor. yang gimana-gimana. Iya. Setelah direnov baru nih. Iya, setelah renov gila-gilaan Bang. Nah itu dia kemungkinannya berarti tadi mereka marah. Iya karena Iya. direnov, tempatnya berubah kan, tempatnya dihancurin yang gudangnya. Hancurin. Iya. Yang kedua apa tadi, portal ya berarti. Yang ketiga kiriman nggak kan, udah dipatahin kan sama yang tadi tuh, sama temen Mbak tuh, udah Iya, dipatahin bukan udah dipatahin. kiriman. Terus ya kedua Karena itu portal ya, Iya. berarti antara emang portal sama emang ya itu Iya. dihancurin. Cuman ya gitulah. Akhirnya teman-teman gue, kayak gue cerita ke Andri, dia bilang lo punya basic buat ngontrol diri lo coba meditasi deh. Nah ternyata gue punya temen lagi yang punya six sense, anak indigo, ini namanya Laras. Dia juga bilang, lo latih, lo asah deh, lo meditasi. Gitu. Ada beberapa yang bilang lo meditasi, cuman belakangan gue meditasi. Semenjak itu gue meditasi sih Bang. Sendiri. Anak-anak gimana? Anak-anak di sebelah. Anak-anak mah tidur. Oh, Gue meditasi biasa. Kalau lagi ada anak-anak mah susah kan, berisik. Oh iya, nunggu mereka tidur. Jadi ya kayak gitu. Akhirnya belakangan gue nggak lanjut meditasi karena semakin sensitif sih Bang. Gue sudah cukup dengan hal seperti itu ya. Pasti. Gue mau menata hidup di dunia nyata dulu. Benar. Benerin dulu. Yang real aja Yang lah. real aja lah. Gitu. Gila ceritanya panjang banget ini, mantap. Dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Dan ya tentang tadi juga penyebabnya ya, gue butuh komentar kalian, butuh pendapat kalian juga. Menurut kalian ini penyebabnya apa nih? Karena kita juga nggak tahu ya Mbak ya. Dan ya buat yang ingin nanya-nanya nih langsung sama Mbak Ike nih, bisa langsung ya nanya. Itu di Instagram yang Mbak Ike. Instagram ada @brigita_ike, Brigita double T. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Dan thank you banget Mbak Ike Thank you juga. udah cerita di Lonceng Misteri. Sama-sama. Dan buat teman-teman nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di Lonceng Misteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya. Dan akhir kata gue bilang, Aditya izin pamit. Mbak Ike juga izin pamit. Dadah.